Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Fa ya ibadallah, kaum muslimin, muslimat, Bapak Ibu, jamaah maghrib serta para pendengar dimanapun berada, mari kita bersama bergabung kembali pada malam ini, dan selalu kita awali dengan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai saat ini kita masih diberikan waktu, kesempatan, rezeki dan umur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita terus-menerus meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah yang memberikan segala rahmat dan nikmatnya. Hanya dengan nikmat Allah kita bisa beraktivitas, menjalankan profesi, tugas-tugas kita keseharian, baik dalam kaitan dengan ubudiyah hablum minallah dan juga dalam kaitan muamalah hablum minannas. Kemudian selawat dan salam mari pula kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah menitipkan dua warisan kepada kita sekalian. Yang pertama Al-Quran dan yang kedua adalah Sunnah Al-Hadis. Mudah-mudahan dengan terus-menerus kita berpegang teguh pada dua hal ini, mudah-mudahan kita juga tidak akan salah di dalam menempuh hidup ini, tapi tetap pada bingkai Shiratal Mustaqim, jalan yang diberi petunjuk, jalan yang lurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mungkin yang lalu kita jelaskan bahwa bagaimana pentingnya, urgensinya amal ibadah salat ini. Rasulullah juga menjelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Majah, wa'lamu anna khaira a'malikum as-salah. Ketahuilah olehmu bahwa sebaik-baik amalmu adalah salat. Kita sudah jelaskan ada beberapa indikator kenapa salat ini ya sangat utama, sangat penting ya. Wala yuhafidhu 'alal wudu illa mu'min. Dan tidak ada orang yang menjaga terus-menerus wudu'nya, kesucian, kebersihan, melainkan orang-orang mukmin yang beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang meyakini wujud Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan rezeki, kesehatan dan umur kepada kita sekalian. Makanya di dalam kajian fikih juga para ulama ada yang sangat tegas ya. Katakan tidak hanya sekadar fasyiq meninggalkan salat,
Tapi bisa keluar ya, al-khuruj an millatil Islam, keluar dari agama Islam. Malah ada yang mengatakan dia itu boleh dibunuh, boleh diberi had, hudud, kecuali dia bertobat. Nah, di pandangan mazhab Syafi'i dan beberapa imam mazhab lainnya. Ya. Ini, karena kita jaga salat ini, ya, di rumah, ya, secara pribadi kita, keluarga kita, ya, selalu kita ingatkan itu. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah. Al-Quran sendiri mengelompokkan kepada dua kelompok, dua hal. Mengelompokkan orang yang salat ini kepada dua hal. Yang pertama, kelompok pertama dibagi kepada tiga kategori orang yang salat. Itu yang pertama, orang mukmin yang khusyuk di dalam melaksanakan salat. Inilah yang kita bicarakan kiat sukses, ya, melalui salat. Ya. Ini dijelaskan Allah di dalam awal surah Al-Mu'minun. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh mendapat kemenangan, sukses, ya, orang-orang mukmin itu yang dalam salat mereka itu khusyuk, khashi'un, ya. Khusyuk, sukses, ya. Kiat sukses melalui salat ini. Jadi kelompok pertama yang dibagi tiga kita angkat di sini adalah orang mukmin yang khusyuk dalam melaksanakan salatnya. Khusyuk, al-khusyuk, ya, itu al-khuzu', ya, au qarib. Khusyuk itu kepatuhan, kerendahan, merendahkan diri. Ya. Salat ini dibentuk karakter kita, karakter yang ihsan, karakter yang berakhlakul karimah. Jadi orang yang khusyuk, orang yang khudu', merendahkan diri, ya. At-tadallul, ya. Tidak pernah orang yang betul-betul salat khusyuk dia membanggakan diri, ya. Tidak angkuh, ya, tidak sombong, ya. Dia tahu diri, ya, sebagai hamba Allah. Kepatuhan hati dan fisiknya selalu ditujukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, baik secara internal maupun eksternal. Inilah kita bangun sebuah ihsan, anta budallah ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itulah yang kita bangun dari sebuah salat, ya, yang kita lakukan dengan khusyuk, patuh kepada Allah. Karena itu salat khusyuk ini diibaratkan seperti jasad dan ruh, tak bisa dipisahkan. Kita salat, kita khusyuk, ya, khasyi'un, merendahkan diri. Ya. Kalau dia angkuh, sombong, ya, tidak berakhlak, ya, itu berarti dia salat seperti dia belum salat. Maka ada yang membuat penelitian, Bapak Ibu sekalian, berapa persen, ya, yang salat, ya, yang benar salat, ya. Kalau umat Islam ada 250 juta, ya. Tapi yang salat ini tidak sampai 25% yang betul-betul salat. Jadi
Malah dia salat, dia melakukan hal-hal yang menyimpang dari aturan syariat ya, sebagainya. Masih kecil sekali. Maka banyak orang salat, dia padahal belum salat. Ini orang yang melakukan penelitian riset ya, riset. Nah, jadi yang pertama, bagaimana orang kita terus-menerus mengkonstruksikan nilai khusyuk ya, di dalam salat kita ini. Rasulullah pernah ditanya oleh para sahabatnya, "Ya Rasulullah, apakah khusyuk itu?" Ya. Apa khusyuk ya Rasulullah? Ya. Maka Rasulullah menjawab, "Al-khusyu'u at-tawadhu'." Khusyuk itu adalah tawadhu', merendahkan diri. Ya. Merendahkan diri. Ya. Kita peduli dengan orang, ya. Kita saling kalau ada diberi oleh orang, kita hormati, hargai orang lain. Ya. Ya, tidak ada lebih, ya. Tidak ada kurang. Kalau di mata Allah, yang lebih itu kan yang takwa. Ya. Ya. Kita akan ke sana, ke takwa. Yang lebih di mata penilaian Allah, orang-orang yang takwa. Inna akramakum indallah atqakum. Semulia-mulia kamu di sisi Allah adalah orang yang takwa. Bukan karena sukses dia, karena jabatan, karena kekayaan, ya. Bukan itu, ya. Tapi sukses ini pada pengamalan nilai-nilai Islam yang sebenarnya. Jadi Rasulullah menjawab, al-khusyu'u at-tawadhu', merendahkan diri. Dalam salat, khususnya nih salat, bicara salat, kita referensi kita berangkat dari ayat pertama Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minuna alladzina hum fi salatihim khashi'un. Referensi kita ke sana. Ini khusyuk kata Rasulullah dalam salat. Dan seorang hamba menghadap Tuhannya dengan sepenuh kalbu, sepenuh hati. Ya. Maka kita sudah berulang kali mungkin menjelaskan bahwa hati itu adalah sangat penting. Ya. Hati harus bersih dari segala kotoran ya, daki, hasad ya, itu harus bersih. Ya. Jadi kita mulailah untuk menanamkan sebuah konstruksi khasyun dalam diri kita, tawadhu ya. Itu karakter orang salat. Ya. Kalau ini belum, dia belum melakukan salat sepenuh hati dengan kekhusyuannya. Kalau kita lihat Bapak Ibu sidang jemaah sekalian, maka kita kan perlu peningkatan terus ya. Jadi ada kualitas ya. Tidak hanya kita salat sendirian munfarid, tapi juga kita selalu disiplin berjamaah. Ya. Disiplin berjamaah. Jadi kalau salat sendirian kan hanya satu pahala, satu derajat, satu nilai, poinnya kita satu. Tapi kalau kita salat berjamaah, poinnya tidak satu. Ya. Jadi 27 derajat. Salat zuhur 27 ya. Salat asar 27. Salat maghrib 27. Ya. Sudah berapa itu? Sekali salat. Ya. Tapi kalau salat subuh tidak 27. Orang juga membuat kalkulasi, penelitian ini. Karena sulit. Semakin sulit, banyak masyaqqah dalam kita beribadah, itu ada nilai poin tambahan ya. Itu dihitung-hitung jadi 120 salat subuh nilainya berjamaah, secara berjamaah 120. Kalau zuhur, asar, maghrib itu 27. Karena itu mudah ya. Kalau maghrib keramai ya. Isya kurang lagi ya. Kalau zuhur
ramai ya. Tapi kalau subuh berapa saf? Ya. Karena itu sulit. Masyaqqah. Sulit orang bangun subuh. Lebih enak tidur ya. Padahal kita sudah dipanggil as-salatu khairum minan naum. Salat itu lebih baik daripada tidur. Disaksikan oleh malaikat 120 nilai salat jamaah subuh ya. Sementara Isya itu dihitung 42 ya. 42 tidak 27. Aisyah sebentar lagi itu 42 derajat nilai poin. Karena Isya kan juga sulit ya. Orang sudah keluar maghrib enggak balik lagi ya. Alah payah tata balik ya. Jadi begitulah ya. Jadi semuanya satu hari sekali salat ini 243 poin. Sekali ini, sekali. Apalagi 5 kali ya. Subhanallah. Jadi nilai poin itu kita kan cari yang lebih ya. Mana ada orang dagang dia rugi. Bank, orang bisnis enggak mau dia rugi. Pasti dia ingin melipat gandakan nilai itu. Jadi kita biasakanlah, kita latih diri kita berjamaah. Oh, tidak sempat ke masjid, di rumah berjamaah dengan keluarga ya. Dan anak istri ya. Mungkin enggak sempat ke masjid. Tapi mungkin nilainya juga berbeda ya. Karena tidak melangkah. Mungkin kita ke masjid kan dihitung juga langkah. Setiap langkah kita, maka disuruh oleh Rasulullah wa kasratul khuta ilal masajid. Perbanyaklah langkah kakimu ke masjid. Berapa langkah? Oh, kita naik roda 2, naik mobil, dihitung juga itu. Berapa kali putaran? Berapa menit kita sampai di sini ya. Sebagainya. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Makanya Rasulullah juga mengatakan pernah melakukan perlombaan pada para sahabat. Siapa mau kita buat lomba salat 2 rakaat. Siapa yang menang kata Rasulullah akan saya berikan hadiah sorban hijau saya ini. Siapa yang menang ya. Siapa yang khusyuk dalam salat 2 rakaat itu ya. Maka Abu Bakar pertama tunjuk tangan, siap ya Rasulullah. Ikut lomba, perlombaan salat khusyuk. Umar ya, dan sebagainya. Jadi Abu Bakar. Di Abu Bakar ya, salat 2 rakaat ya. Tapi Abu Bakar ketika rakaat pertama setelah Fatihah terbetik dalam hatinya, ya mudah-mudahan saya menang, dapat hadiah gitu. Mudah-mudahan saya menang. Terbetik dalam hatinya, dalam pikirannya itu, mudah-mudahan menang perlombaan ya. Setelah dia salat, inilah orang jujur ya, mengaku terus terang, ya Rasulullah, saya tadi awal-awal khusyuk, tapi ketika sudah baca Fatihah terbetik inspirasi dalam hati saya, mudah-mudahan saya jadi pemenang, dapat hadiah sorban dari Rasulullah. Terus terang. Jadi itulah orang-orang yang baik, orang-orang yang muttaqin, orang salih. Itu memang tidak berdusta ya. Tidak ada helah di situ ya. Maka saya gugur, enggak dapat hadiah. Umar juga begitu. Sulit tuh khusyuk ya di dalam salat. Jadi begitulah. Kalau kita juga salat kan kadang-kadang teringat ya, apa pintu rumah ditutup tadi ya. Atau kunci Honda di mana ya. Ketika salat itu teringat was-wasan. Tapi kita harus cepat menghilangkan semua was-was ketika kita salat. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu khusyuk ya. Wal khusyu'u fi shalah innama yahsilu liman faragha qalbahu laha washtaghala biha amma adaha wa asarraha ala ghairiha. Jadi khusyuk di dalam salat diberi pemaknaan berhasilnya seseorang mengosongkan hatinya.
dari semua weh-weh, ya. Maka ketika kita mulai takbir Allahu Akbar, kita kan sudah takbiratul ihram itu, ya. Artinya takbir mengharamkan segala sesuatu di dalam salat, ya. Kalau kita sudah masuk di dalam, ya, salat, mulai takbir itu namanya takbiratul ihram. Itu takbir haram, melakukan hal-hal di dalam salat, ya. Kita sudah memisahkan diri dengan dunia duniawi masuk dalam salat kita ini, ya. Jadi saya kira harus kita biasakan dan kita latih mengosongkan hati kita dari segala hal-hal yang mengingat kita di luar salat, ya. Wastaghala biha, dan kita fokus konsentrasi, ya. Sibuk kita qauli, ya, fi'li, qalbi, ya. Jangan pikir yang lain, ya. Biasakan itu. Dan kita betul-betul konsentrasi menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa hina idzin takunu rahatul lah wa qurrata ain, kama qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam fil hadis an Anas an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala hubbiba ilayya at-tayyib wan nisa wa ju'ilat qurratu aini fi shalah. Ya, begitu Rasulullah, praktek Rasulullah, ya. Jadi ketika seseorang salat, dia seolah rahah, lapang, ya. Ya. Istirahat, tenang, gitu, ya. Sakinah, tenang, ya. Wa qurrata aini, seolah itu jadi sebuah penyejuk. Perasaannya kalau tadi suasananya tidak tawazun, ya, tidak seimbang, tapi ketika dia salat perasaannya jadi tenang. Qurratu aini, kata Rasulullah, ya. Rasa penyejuk, ya, penyejuk hati salat itu. Makanya Rasulullah kan pernah mengatakan tidak ada sebuah nikmat yang paling memberi ketenangan kecuali nikmat di dalam salat, ya. Nikmat dalam salat. Begitu. Seperti beliau mengatakan dalam hadis dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, hubbiba ilayya, ya. Jadi aku sangat mencintai, ya, sesuatu wangi-wangian, ya. Aku sangat senang, menyenangkan aku dengan wangi-wangian. Boleh kan pakai wangi-wangian tapi tidak ada alkohol, ya. Ketika kita mau salat, ya, di baunya, parfumnya, aromanya, ya, bagus, ya, kiri kanan kita, ya. Jadi boleh, tapi yang tidak ada alkohol. Kalau ada alkohol nggak boleh, ya. Itu termasuk larangan, ya, dan sebagainya. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, dan dijadikan penyejuk mata, ya, cendera mata, penenang ketika dalam salat. Nah, gitu. Praktek Rasulullah SAW itu luar biasa, ya. Jadi kita juga bisa melatih riyadhah, ya, membuat kita nggak bisa salat biar lama, apalagi salat sendirian, apalagi kita salat tahajud di rumah misalnya, ya, biar lama sedikit, ya, berdiri lama. Rasulullah kalau berdiri bengkak betisnya, kalau sujud Rasulullah meneteskan air mata, ya, ya, begitulah, ya, rasa qurratu aini, ya, penyejuk hati, cendera mata di dalam salat, ya. Tidak ada sesuatu yang membuat nikmat di dalam, padahal kata Rasulullah, kecuali nikmat di dalam salat. Ibu hadirin kaum muslimin sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya suatu ketika Ali bin Abi Thalib, ya, salah seorang sahabat Rasulullah yang 4, pernah ditanya oleh sahabatnya Dzilib al-Yamani.
Dhi'lib al-Yamani. Apa kata kepada Ali bin Abi Thalib? Apakah engkau pernah melihat Tuhanmu? Maka Ali menjawab, bagaimana aku menyembah yang tidak aku lihat? Jawab Ali ya, begitu. Sahabatnya tanya lagi, bagaimana kamu melihat Allah di dalam salat, dalam beribadah? Ali menjawab, la tarahul uyunu bimusyahadatil ayan. Jawaban Ali, kamu tidak bisa melihat dengan pandangan mata, ya, dengan pandangan iyan mata ini Allah, nggak bisa. Tapi ta'abbud, ya, ka'annahu taraka, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Tapi kalaupun kita tidak bisa melihat Allah, tapi kita yakin Allah memonitor kita, melihat kita dalam salat. Jadi tidak bisa melihat Allah itu dengan mata kepala, bimusyahadatil ayan. Walakin tadrikul qulubu bihaqaiqil iman. Tetapi dirasakan, Allah itu dirasakan oleh hati, kalbu, bihaqaiqil iman, dengan pendekatan iman. Itulah yang kita yakini, wujud Allah di kita dalam beribadah, ya. Maka begitu qurratu aini, qurratu ayun kata Rasulullah, tidak ada sebuah nikmat yang kita lakukan dalam salat, dalam perbuatan hari-hari kecuali nikmat dalam salat, ya. Nikmat sekali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian Bapak Ibu sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Imam Al-Ghazali dalam kitab beliau Ihya Ulumuddin, beliau juga menjelaskan bagaimana seseorang itu tahapan-tahapan, langkah-langkah untuk khusyuk, ya. Beliau mengatakan ada enam hal gimana bisa khusyuk. Yang pertama, kata beliau, harus ada huzurul qalbi, hadirnya hati. Ini bicara hati lagi nih, ya. Hati ini harus dibersihkan, di-scan hati kita, ya. Jangan kotor hati, ya. Kita senang menghormati orang lain, ya. Menghargai orang lain, ya. Tidak kita anggap rendah, ya. Nabi saja enggak pernah. Ini huzurul qalbi. Apa namanya? Mengosongkan hati, ya. Dari segala sesuatu, menghadirkan dia menghadap Allah Subhanahu wa taala. Indah kan? Huzurul qalbi. Bersih lahir, bersih batin. Saya jelaskan, Rasulullah juga dibedah hatinya, dibersihkan dengan daki-daki kotoran, diisi dengan iman dan hikmah, ya. Kita bersihkan hati. Bagaimana membersihkan kita? Ada zikir, baca Quran, ya. Kita membaca Quran, kita berzikir, ingat Allah, ya. Kan membersihkan, ya. Kita merasa selalu senang menikmati hidup ini, ya. Menikmati hidup ini, ya. Kalau penghasilan kita hari ini kurang, kita juga senang, ya. Karena semua datangkan dari Allah. Kita usaha saja di huzurul qalbi, menghadirkan hati di dalam salat. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, tafahum. Tafahum artinya paham, memahami dan apa yang sedang kita lakukan. Fi'li, ya. Kalau tadi mungkin qalbi, ya, menghadirkan hati. Kalau ini rukun fi'li. Kita mulai takbir, kemudian membaca Fatihah, kemudian ruku', kemudian i'tidal, ya. Kemudian sujud. Kita paham fi'li, ya, pergerakan, intikal, perubahan dari satu rukun kepada rukun yang lain, tafahum. Apalagi kita paham, ya, dengan makna, ya, secara umum yang kita baca. Tentu sangat zuknya indah sekali, ya. Sangat zuknya indah sekali.
Kita baca alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja ya. Kepada Allah. Singkat, tapi kita pujian itu yang penting. Segala puja untuk drone ya Allah ya. Kita paham ya. Tafahum, tidak merawang pikiran kemana-mana ya. Yang ketiga, kata Imam Al-Ghazali, ta'zim ya. Ta'zim, membesarkan ya. Membesarkan Allah, karena Allah yang memberikan segala sehat, rezeki ya. Umur, waktu yang long dan sebagainya ya. Kita ingat itu, ta'zim, mengagungkan ya Allah di dalam salat kita ini ya. Kemudian yang keempat, haibah. Al-haibah ya. Haibah, kita berhadapan dengan yang hebat di hadapan kita ya. Yang hebat, enggak ada yang lebih hebat daripada Allah Subhanahu wa taala ya. Maka ketika salat, kalau dalam sistem militer kan doktrin, enggak boleh sedikit pun bergerak. Kan didoktrinkan, dilatih. Kita juga dalam salat bisa melatih diri kita, mendoktrinkan diri kita. Karena di hadapan kita hebat. Yang hebat di hadapan kita Allah Subhanahu wa taala ya. Maka kita tidak lihat ke sana kemari ya, tapi lihat tempat sujud ya. Kita lihat tempat sujud. Yang selanjutnya adalah raja. Harap cemas. Dengan kesungguhan hati kita, khusyuk kita, mudah-mudahan Allah menerima ya, menerima ibadah kita ini ya. Raja, harapan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir kata Imam Al-Ghazali, haya, merasa malu di hadapan Allah. Kita mungkin banyak salah, banyak khilaf, Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin banyak hak-hak orang lain tidak kita berikan dan sebagainya, atau kita banyak meninggalkan kewajiban fardhu'in kita ya. Jadi saya kira haya, malu kita. Dengan malu itulah kita bersungguh-sungguh ya, memohon lewat qauli, doa, salat ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian beberapa hal pada malam ini. Mari kita perkuat nilai istiqamah, konsen kita dalam melakukan salat. Satu yang penting ini, khusyuk kita ya, ikhlas kita, tumakninah kita. Mudah-mudahan Allah mendengar doa-doa yang kita ucapkan seperti kita sampaikan pada Ahad malam yang lalu. Mudah-mudahan Allah meridai, dan mudah-mudahan Allah selalu memberi petunjuk, hidayah dan maunahnya kepada kita sekalian dalam hidup dan kehidupan ini. Makasih, mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.